Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad addal amanata wa ballaghur risalata wa nasahal ummata wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa tada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala wa tazawwadu wa inna khairuz zadi taqwa wa qala an-nabi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid Fathah Mubina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri, kami menyampaikan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallah ya karim. Hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada hari ini adalah bersihkan diri, maka segalanya akan terpenuhi. Pernahkah di antara kita yang mengalami kejadian sebagai berikut? Kunci kendaraan, mobil atau motor entah kemana, dicari ke sana kemari tidak ketemu. Lalu saat Anda sudah putus asa dan tidak mencarinya lagi, kunci itu malah Anda temukan saat Anda sedang bersih-bersih kamar atau di rumah.
secara tidak sengaja saat Anda sedang merapikan rumah, sedang bersih-bersih, kunci itu seakan muncul begitu saja dan ditemukan kunci yang dimaksud. Hadirin sekalian, ada hikmah besar di balik contoh kejadian itu. Bahkan telah diajarkan melalui firman Allah dan kisah hikmah dalam Al-Quranul Karim, bahwa setelah kita membersihkan diri, ternyata apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan akan terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 135 bahwa kaum 'Ad dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu Nabi Hud mengajarkan agar mereka bertaubat, sehingga akhirnya mereka mendapatkan karunia dari Allah yang berlimpah. Dalam surat Hud ayat 52 dikisahkan Nabi Hud bersabda, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimun." Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Hadirin sekalian, demikian pula kaum Samud berbuat nista yang hampir saja membuat Allah murka. Padahal karunia Allah begitu banyak untuk mereka, maka segera saja Nabi Soleh mengingatkan mereka, seperti dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta dia segerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat." Bahkan Allah berjanji kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua ini, seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dzi fadli fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat kenyataan ini. Nabi Adam dan Hawa, Nabi Nuh,
Nabi Musa, semuanya memohon ampun atau beristighfar sebelum memohon kasih sayang Allah, seperti dikisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 23, surat Hud ayat 46 sampai dengan 47, dan surat Al-A'raf ayat 151. Demikian pula Nabi Sulaiman memohon ampun terlebih dahulu sebelum meminta kerajaan yang benar, kerajaan yang besar, sebagaimana diceritakan dalam surat Shad ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li hadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Itulah kenapa Allah berpesan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah kita diajarkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Beristighfarlah, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kelalaian kita. Maka keinginan kita akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan akan dicukupi, akan dilimpahi pula kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyayangi kita. Ingat baik-baik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa saat duduk di antara dua sujud dalam salat, yakni meminta ampun kepada Allah terlebih dahulu sebelum mengajukan 7 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rawahul Bukhari. Ya Tuhanku, aku mohon ampun, ampunilah hamba, sayangilah hamba, peliharalah hamba, angkat derajat hamba, beri hamba rizki, bimbinglah hamba, sejahterakan hamba, dan maafkan segala kesalahan hamba. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, kita diajarkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Kita beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kelalaian kita. Maka keinginan kita akan Allah penuhi. Segala kebutuhan akan dicukupi, akan dilimpahi pula kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.